Halo, selamat malam. Selamat bergabung semuanya. Saya dan teman-teman notaris saya tiap malam Jumat kita melakukan kumpul bareng, diskusi-diskusi. Kali ini kami ingin melakukannya dengan online lewat IG Live. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sepeda. Karena kita tahu sepeda itu sekarang sedang happening banget. Dan tanpa panjang lebar, saya undang nih teman saya Mirza yang getol dengan sepeda di komunitas notaris. Halo bro. Halo bro. Ini yang mau kita bahas ini, ngobrol-ngobrol apa sih kita ini kayaknya? Saat ini sepeda itu kan lagi happening banget bro. Semua udah lagi masa pandemi malah jadi sepedaan semua kan. Ya. Nah, sepeda dari dulu memang sudah olahraga yang sangat populer. Tapi kenapa sih justru karena pandemi ini sekarang lebih happening lagi gitu? Kenapa jadi sangat populer saat ini? Jadi gini, sedikit cerita aja, sebenarnya lari dan sepeda ini sudah menjadi tren ya sebenarnya. Itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Sama banyaknya event-event sepeda, event lari, 10K, maraton, trail runner. Kalau dari sepeda ada Grand Fondo, ada lomba-lomba komunitas yang lainnya gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini, kesadaran akan kesehatan itu lebih meningkat bro, sehingga orang akan berlomba-lomba mau bersepeda untuk meningkatkan imun gitu. Ceritanya sih begitu. Jadi sekarang kan lagi kami kan tahu dewe lah sama kita orang, dan kita lebih sering lari ya sebelumnya. Betul. Nah, jadi sekarang kok beberapa seperti Rexi sudah mulai tidak lari, dia tidak sepeda, tiap minggu dia lebih aktif. Betul. Lari ya. Nah ini malam ini kan ngumpul di sini sekalian sambil apa yang dipunyai si Mirza, kira-kira sambil tak cobain sih tadi satu-satu ngerasaannya kayak apa. Cuman yang Mirza punya kayaknya memang untuk expert ya sepedanya, sedangkan kalau aku dan beberapa di sini ya seperti Isak tadi juga ikut nyoba itu karena memang kita tidak ada pengalaman untuk mengenal sepeda lebih dalam. Jadi ya siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu sesuai budget misalnya ya. Jadi kan nggak ada salahnya kita juga nyoba yang lain. Tetapi olahraga yang sebelumnya kalau saya sendiri masih lari, jalan. Lari kan kita bisa bilang sekarang udah hampir nggak ada acara sama sekali ya, acara lari bareng atau apa nggak ada, karena lari itu nggak ada physical distancing gitu kan, deket-deket. Sementara sepeda karena mereka menggunakan alatnya sendiri-sendiri, jadi terasa ada physical distancing. Betul nggak seperti itu? Ya saya rasa itu sangat masuk akal ya. Kalau event lari ketika kita start aja, semuanya kan masih ngumpul di garis start tuh, tempel-tempelan. Betul. Kalau lari pakai masker, rasanya semaput beneran. Makanya kalau lari kan kita masih buka, sedangkan lari kan masih ngos-ngosan ya, terengah-engah. Orang ngos-ngosan terengah-engah mungkin kan ya ada droplet yang berterbangan, ya itu sangat beresiko. Sebetulnya kalau event sepeda juga kita melihat nggak ada juga, tapi orang lebih getol bawa sepeda sekarang karena merasa lebih safe aja, lebih aman kan, dia ada alatnya sendiri-sendiri gitu, saling berjauhan kan, nggak deket-deketan gitu kan. Sepeda sendiri, tadi sempat ngobrol sama si Mirza, kan memang ada beberapa tipe, masing-masing tipe ada kelebihan dan kekurangan. Dan untuk kita yang baru seperti apa, Mirza yang lebih tahu itu. Coba deh, gimana Mir, kalau tipe-tipe yang baru nih, tipe-tipe yang tersedia apa aja? Kalau sepeda yang setahu saya sini ada 4 tipe bro, 4 tipe. Yang pertama ada folding bike atau sepeda lipat. Nih, ini folding bike nih. Ya, folding bike. Terus di sini ada ini road bike. Ya. Oke. Ini folding bike yang
utuhnya kalau jadi ya seperti kayak sepeda biasa sih. Cuman dia bisa dilipat. Road bike tadi udah ya, yang road bike tadi udah. Terus ada satu jenis lagi yang namanya MTB atau mountain bike. Apa bro? Mountain bike. Mountain bike, oke, MTB. Terus dengan berjalannya waktu ini kan kayaknya ada satu spesies lagi nih bro, namanya e-bike. Oke. E-bike ini electric bike. Nah, ini mungkin ada satu yang kira-kira lebih mudah untuk digoes gitu ya, karena dia ada yang pedal assist. Untuk yang sepuh-sepuh lah itu ya, untuk yang sepuh-sepuh gitu ya. Oh sih, untuk newbie juga oke sih. memudahkan gitu kan. Jadi ada pertama ya, Sally folding bike, road bike, dan MTB mountain bike yang kegunaannya untuk bermain di arena hutan atau outdoor ya kayak activity itu, sama e-bike. E-bike bukan loh bro, ini untuk orang yang mungkin beda pemikiran dengan kita atau bagaimana itu. Coba kita penjelasan dari teman kita ya bro ya. Enggak, sebelum kita ke e-bike, saya pingin ada Bro Rexy kan di situ ya. Saya ingat betul ini salah satu pendiri dari Notaris Runner Indonesia dulu ya. Notaris Runner Surabaya. Indonesia sudah ada di Jakarta, yang Surabaya salah satu penggagasnya ini Bro Rexy. Dulu dia yang ngeracunin orang-orang untuk ikut lari. Saya juga akhirnya ikut lari dan seneng banget dengan event-event lari. Oh belakangan saya mulai lari, Bro Rexy ini jadi semakin lama semakin nggak lari, terus sekarang naik sepeda gitu. Bisa diceritakan nggak bro, kenapa kok kemudian beralih dari lari ke sepeda? Oke, jadi waktu kita flashback, waktu dulu memang saya sama Teh Nina perundingan untuk membentuk Notaris Running Club. Jadi untuk mewadahi dari notaris yang suka olahraga, khususnya lari waktu itu. Dan kebetulan saat itu saya tidak ada pilihan untuk olahraga. Saya coba ikut lari dan alhamdulillah semakin kesini ya semakin saya tidak kuat pada saya. Karena terus terang lari itu membutuhkan stamina yang tinggi karena terasa badan kita itu terganggu pada saat kita lari. Dan kebetulan Bro Mirza ikut join lari, tapi Bro Mirza ke Tor kalau nggak salah itu pakai sepeda hotel. Kebetulan sama itu kita lihat asik nih, couple bisa couple nih bersepeda. Akhirnya saya ngobrol sama Bro Mirza, nggak kerasa nih racun mulai masuk. Terus ngobrol-ngobrol diarahkan untuk pemula pakai folding bag. Oke, saya coba beli folding bag, saya coba pakai seminggu, 1 bulan, 2 bulan, kok cocok bagi saya, untuk saya. Kalau saya bedakan antara lari sama bersepeda, kalau bagi saya itu lebih asik bersepeda. Kenapa kok bersepeda lebih asik? Karena satu, fisik kita tidak terlalu terforsir, kita bisa atur ritme goesnya santai, atau kita mau speednya ditambah, itu kita bisa atur semua. Terus yang kedua, lebih bisa memahami lingkungan kita nih, karena kita dalam bersepeda itu kan relatif pelan, jadi kita tahu lingkungan di mana, kampung sebelah atau mana itu, oh di sini ada ini dan di situ ada itu, jadi kita lebih tahu. Jadi Rexy biasa aneh toh semua jangan tahu. Ini sudah di-compare ini berarti sepeda dan lari nih. Kalau Bro Vilas gimana nih, kan lari juga ini
Ini pace-nya paling cepat ini. Pace 6. Saya ikut lari itu karena bisa memperpanjang durasi ketika dipakai untuk main tenis. Jadi napas kita lebih panjang. Jadi Tenis aja bro, durasi yang lain terpanjang juga? Durasi apa? Kerja, lembur pun. Kerja maksudnya, semangat kerja, bangun lebih pagi, gitu loh bro, tidur lebih awal. Di sini lihat-lihat sepeda itu kan yang paling tak takutkan apa, sepeda sekarang kan juga banyak yang branded apa, terus harganya juga mahal kan. Kita kan kalau newbie gitu kan ya pastinya pinginnya ya yang nggak mahal, karena kalau saya sendiri nih kan nggak tahu, misalnya pengen coba beli sepeda, kita beli sepeda terus kita pakai goes, kita kan belum tahu kita bakal cocok nggak dengan goes, atau kita hanya ikut-ikutan aja, durasinya sebulan 2 bulan kemudian boring. Kalau misalnya pun ada rezeki bisa buat beli barang mahal dipakai cuma sebentar kan berarti udah belum apa namanya mencoba beradaptasi cocok atau tidak. Dan pastinya kalau buat saya sendiri bro tidak akan jadi olahraga yang utama karena pasti tenis itu nomor 1. Lari Oke. Sepeda mungkin lebih ke sisi biar bisa ngumpul sama teman-teman aja sih. Oke. Dan mungkin sarana transport A ke B ya, sebelum lari pemanasannya itu dulu gitu nanti ya. Ya bisa jadi sih. Tapi kalau sisi sebagai transport sih tak rasa lebih cocok pakai e-bike-nya Jati itu sudah. Oke. Ya sekarang ke e-bike deh kalau gitu ya. Ini e-bike-nya Bro Jati nih. Dulu sekali Bro Jati sudah getol pakai e-bike gitu. Belum ada yang punya e-bike. Bro Jati sudah punya e-bike. Waktu itu bahkan sampai di Cemooh sepeda kok pakai ada motornya gitu kan. Bro Jat bisa diceritakan nggak bro pro dan konnya e-bike ini bro? Memang e-bike sangat membantu banget e-bike. Pada saat itu saya memulai e-bike memang belum booming, tapi di luar sana sudah mulai booming. Sekarang di Cina sendiri untuk e-bike itu bisa sampai 40 km per jam. 40 km per jam, bahkan juga ada yang mengklaim sampai 50 km per jam. Namun ya disesuaikan aja sesuai dengan keadaan dan seperti itu mas. Memang e-bike ketika saya memulai ya diracuni Mas Mirza juga sih. Pertama sepeda dulu diracuni. Tapi karena memang rohnya beliau ini memang bersepeda, jadi ya seni ora kuat iki aku kudu ya apa ya. Nah, ketika itu saya pakai dan memang enak banget karena di sepeda listrik itu sendiri juga ada 2 sistem, yaitu pedal AC sistem dan throttle. Electric bike itu biasanya saya pakai ke kantor karena kantor saya di Panjen. Saya sepedaan dari rumah ke stasiun dan sepedanya saya bawa masuk kereta sampai di stasiun Tupanjen, saya gos lagi ke kantor. Ini tadi juga ada pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Mas Febri. Ya, dia bertanya tentang MTB itu bisa jadi e-bike nggak? Kebetulan sepeda anak saya itu MTB, saya pasang e-bike seperti itu. Jadi mengganti hub belakang dengan dinamo dan baterai, udah itu aja. Dan itu sistemnya pedal assist, semakin digoes semakin kencang, tergantung powernya. Bisa cerita nggak bro Jat, dulu ceritanya beli e-bike itu gimana tuh? Ceritanya itu di luar negeri itu memang murah-murah banget, tapi saya tidak berpikir, memang karena belum nggak tahu ya, baru pertama kali saya impor, ternyata saya harus bayar impor dan harganya jujur. Ngeri sekali ya ini. Ya enggak sih. Tapi kalau sekarang udah banyak ya, kan banyak banget kan Xiaomi dia bikin, banyak lah sepeda e-bike saya lihat. Memang yang mereka masukkan ke e-bike secara utuh. Saya beli bike dan juga ada e-bike secara utuh juga, saya juga pernah rakit. Seringkali ya orang-orang lihat orang ini kok
goesnya cuman pelan tapi kok ngebut ya. Kan jati pakai itu paling tepat kalau mau dipakai sebagai alat transport dari satu poin ke poin dituju. Semahal-mahalnya sepeda yang kamu pakai, kalau itu sepeda konvensional pasti akan keringetan bro. Semahal-mahal yang kamu pakai, setelah kamu keringetan pasti akan hilang baunya. Nah yang jadi punya sampai poin tujuan mungkin nggak keringetan, parfumnya juga awet, muka masih seger, istirahat rambut masih rapi. Jadi semua kan yang ngeracuni Bro Mirza ini, sepeda ini kan yang ngeracuni Bro Mirza. Bisa kembali ke Bro Mirza dong? Mau? Ya bro. Saya ingin tanya, kalau ada orang yang saat ini mau coba nih mau beli sepeda, yang disarankan seperti apa sih Bro? Menurut saya sih kalau untuk yang pertama-tama mau nyoba-nyoba, karena kan takutnya kan cuman mau nyoba-nyoba kemudian nggak passion di sepedanya kan kurang. Saya sih saranin folding bike bro, karena folding bike ini satu sekarang udah jadi lifestyle, yang kedua ini jadi udah moda transportasi di era misalkan di Jakarta udah boleh lah sepeda ini dipakai di dibawa MRT ya. Jadi selain olahraga kita dapat stylenya, terus sehatnya juga gitu bro. Dari hal-hal yang kecil itu terbiasa bersepeda, jangan nyoba yang berat-berat dulu deh, nanti takutnya kapok gitu. Iya. Jadi yang disarankan yang folding bike ya atau seli ya. Itu dulu deh sementara. Tapi kalau dia udah mulai serius, mulai jiwanya kompetisi, ya udah mau nyoba apa nih? Mau nyoba road bike, mau nyoba MTB. Tuh, dapat fun-nya bro, karena kita bisa main-main di hutan kan, gitu. Lebih dapat fun-nya, bisa boys toys lah MTB itu. Oke. Ya. Bro, ya. Kita melihat sepeda ini kan saat ini adalah, nggak tahu, menurut saya ini hanya tren gitu, hanya tren sesaat. Nggak tahu sesaatnya berapa lama, nggak tahu. Dan karena ini jadi tren, maka harganya kan tinggi sekali saat ini. Jadi apakah ini adalah saat yang wise untuk membeli sepeda atau bagaimana menurut teman-teman? Nggak bisa semuanya nih Mbak, jawablah ini. Ini kan pada punya sepeda semua nih di sini. Waduh, ini pertanyaan agak sulit nih Bro Amri. Kita ngomong wise. Kalau saya ngomong wise sekarang juga enggak. Ini lagi harganya lagi gila-gila semua nih bro. Harganya gila banget, semua merek ya. Artinya semua tipe sepeda sekarang lagi tinggi banget gitu. Sebaiknya kalau mau beli sepeda sekarang atau nanti gitu. Ya. Sekarang atau nanti tergantung kebutuhan. Sekarang aku juga bingung. Jawabnya nih. Sekarang dibeli juga barang pada nggak ada bro di toko-toko sepeda, gila ini Pak. Ininya lagi apa? Habis ya? Iya. Happening banget ini namanya segala sepeda. Gak tahu ini orang di masa pandemi ini kan memang bener-bener pingin olahraga. Olahraga apa yang praktis, olahraga apa yang tidak. Jadi gini, memang ada beda. Kita ngomongin di Bro Vilas tadi bilang bahwa olahraga lari itu juga praktis, tinggal pakai sepatu, baju olahraga, lari. Tapi mungkin ada risikonya bagi yang agak berumur mungkin ya, karena apa? Dia kan high impact. Betul. Ekspor ya. Kan sangat. Ya. Lebih berisiko bagi yang lebih. Tapi kalau sepeda itu lebih ringan, menurut saya begitu sih. Dan satu tempatnya dapat sih, kita bisa pergi jauh bareng-bareng. Itu tadi seperti Bu Reksi bilang, couple mau kemana, atau mungkin kalau lipat kita bawa sepedanya keluar kota, di luar kota kita misalkan di Jogja mau kulineran, mau yang paling penting pergi ke tempat wisata. Ini mungkin Bu Reksi nih, menurut pengalamanku yang paling penting. Boleh yang lain boleh ikutan share ya. Ya. Jadi saat kita goes nih bro,
selayang pandang ada parkir. Nah, kita bisa langsung melipir tanpa mikir parkir mobil kita parkir di sana, aman. Jadi tinggal kita taruh di pinggir, kita sudah bisa pesen kan gitu. Bakso cie kan gitu. Itu pengalaman pribadi bro dari bro Bro Reksi. Bro Isak, sharing dong Bro Isak, tentang sepedanya. Kalau saya sih ya apa ya, saya kan pendatang baru, jadi makanya saya kesini pinginnya sih apa sih sepedanya gimana, Lanjut aja dulu bro. modelnya gimana, terus ya kalau saya sih hobinya ya olahraga ya, nge-gym. Nah, jadi mungkin sepeda ini hobi kedua mungkin ya, coba kalau saya suka, nah bisa diracuni sama teman-teman nih. Lanjut. Cara mau pilih yang e-bike atau yang sepeda folding biasa. Dia minta diracun bro ke sini bro. Minta diracun. Kalau e-bike itu, aduh, kayak itu ya, orang agak sepuh gitu ya kalau saya. Tapi saya pribadi tertarik sekali loh beli e-bike. Saya lihat ada Xiaomi yang Qi-Cycle tuh bagus banget, pedal assist sih. Jadi nggak ada ininya, gasnya gitu nggak ada kayak, jadi pedal assist aja. Itu kayaknya oke banget itu. Setiap orang tuh rohnya beda-beda. No. Ada roh biker, ada roh yang rohnya boles kayak saya. Boles saja. Yang penting style, yang penting nyantai, yang penting nyampe, yang penting fun, itu aja. Oke. Yang terutama sih emosi fun aja ya. Kita ngumpul apapun tipe sepeda, merek sepeda, yang penting ngumpulnya kita bisa sharing. Pada intinya kan di situ ketemu teman, kita bisa berbagi, makan bareng. Iya. Betul. Reksi bilang tadi, Sepakat. sepeda, ada warung bisa melipir, makan bareng. Kayak gitulah. Intinya sepeda ya kembali lagi kan ke persahabatan brotherhood lah, gitu ya kan. Ya. Ini sebelum saya masuk jadi sepeda beneran, ini saya pingin teman-teman bisa ngasih tips bersepeda yang aman di masa pandemi ini. Bisa dibantu dong teman-teman, mulai dari semua bisa ngasih lah. Pertama sih kita tetap harus ngikutin protokol ya. Yang protokol COVID-19 nih kita jangan lupa tetap bawa masker, pakai masker ketika sudah berhenti berolahraga. Saya nggak sarankan ketika berolahraga sambil bermasker bro. Saya nggak sarankan. Ya karena kita butuh oksigen kan. Betul. Kita akan kekurangan oksigen dan sudah banyak kejadian yang kurang mengenakan ya. Oke. Dengan adanya olahraga sambil bermasker itu. Masker. Iya, saya nggak sarankan. Cuman kalau bersepeda tetap tips-tips yang utama adalah berhelm, pakai baju olahraga yang nyaman, ya enggak sih. Kemudian tetap bersepatu, pakai baju yang nyaman, dry fit ya bro, ya seperti lari lah, ya kan. Oke. Berwajib berhelm, kemudian bersepatu. Tetap ada posisi berjalan di kiri, jangan ke tengah-tengah dan saya nggak boleh bersepeda sambil memakai headset bro. Jalan raya sangat berbahaya bro, ya gitu. Oke. Iya. Tips dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain? Yang saya sangat aware itu kalau ada orang sepeda sendirian itu sering tidak kelihatan ya, jadi lebih bahaya kayaknya. Tapi kalau sepedanya berkelompok itu akan lebih aman karena pengendara mobil atau pengendara motor dari jauh sudah bisa mengidentifikasi bahwa di depan ada orang-orang sedang bersepeda. Untuk satu lagi, mungkin bisa para goeser bisa menambahkan lampu side di belakang sepedanya masing-masing supaya pengemudi di belakang aware sama kita. Oke. Pesepeda di depan. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Sepeda di mana roh? Kalau memang feel-nya olahraga, kalau mau boles, mau nyantai, silahkan. Jadi
buat asik aja. Kayak gitu sih, Nih. Kayak aja sih. Wah, ini sih Oke. serius banget soalnya. Nah nih, Ya. Pengalaman bersepeda yang saya alami beberapa bulan Ya, ini sangat-sangat membantu untuk menjaga stamina kita. Stamina tentunya stamina untuk apa nih? bekerja. Bekerja di kantor, nggak gampang capek. Bro, obrolannya makin asik ini bro. Tambah lama stamina ini. Wah, saya no komen ini. Wah, stamina kita mesti buktikan kemana juga nggak. Wah, Stamina tuh bisa lah. Kita salut sama provinsi, wis pokoknya kalah semua lah kalau soal stamina. coba ditanya ke pasangan masing-masing aja gitu ya bro ya. Endurance-nya gimana endurance-nya? Dulu sebelum bersepeda ibarat baterai ABC dulu. Setelah bersepeda jadi baterai energizer, tapi second. Guys, saya rasa waktunya udah cukup gitu. Kita udah ngobrol cukup panjang dan saya berterima kasih sekali buat semua teman-teman yang telah ikut bergabung juga dalam Kumat kali ini. Dan senang sekali kalau nanti kita bisa bergabung lagi di Kumat edisi selanjutnya. Thank you ya semua, Bro Mir, Bro Rex, Bro Vila, Bro Budi. Ya. Apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.